Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan bagikan bagaimana cara membuat dan mengganti media tanam tabulan pot anggur untuk musim hujan, terutama anggur import yang masih belum teradaptasi dengan iklim tropis di Indonesia ya. Karena tanaman anggur yang belum teradaptasi dengan sempurna di iklim tropis akan mudah terserang bakteri patogen pada saat musim hujan, apalagi hujan deras setiap hari ya. Media tanam anggur berbeda dengan tanaman buah lainnya seperti mangga, jeruk, kelengkeng, jambu air, jambu biji dan sebagainya. Apanya yang berbeda? Tonton videonya sampai habis ya, agar sobat memahami dan mudah mempraktekkan nantinya. Yuk kita langsung menuju ke TKP setelah yang satu ini. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tabulan pot anggur yang telah saya tanam kurang lebih 1,5 tahun lalu ya. Ini adalah tabulan pot anggur ninel namun mengalami pertumbuhan yang stagnan alias berhenti tumbuh. Mengenai perawatan, saya telah menerapkannya secara rutin mulai dari pembuatan media tanam yang benar, pemupukan yang tepat dan pengendalian penyakit. Penyebab dari pertumbuhan stagnan ini adalah pada kondisi media tanam yang sudah liat atau padat seiring berjalannya waktu, di mana bahan-bahan organik yang terkandung pada media tanam sudah habis ya, sehingga harus diganti sebagian besar atau bahkan seluruhnya. Kita harus memperhatikan komposisi media tanamnya agar sesuai, di mana anggur yang saya tanam ini adalah anggur import yang belum teradaptasi dengan sempurna di iklim tropis, dan memang tanaman anggur umumnya rentan terhadap serangan-serangan mikroorganisme patogen saat terjadi genangan air di sekitar perakarannya, terutama saat musim hujan deras ya. Berbeda halnya dengan tanaman buah seperti mangga, kelengkeng, jambu air, jambu biji dan sebagainya. Sekarang saatnya kita membuat media tanam anggur yang benar, terutama untuk saat musim hujan, sekaligus mengganti media tanam tabulan pot anggur ninel ini ya. Yuk langsung eksekusi. Komposisi bahan-bahan yang digunakan untuk tabulan pot anggur berbeda dan lebih poros dibanding media tanam untuk tanaman buah lainnya ya, terutama di saat menghadapi musim penghujan. Umumnya porositas media tanam yang baik adalah bisa menyimpan air sekaligus juga mempunyai drainase atau kemampuan mengalirkan air dan aerasi atau kemampuan mengalirkan oksigen yang baik. Media tanam harus bisa mempertahankan kelembaban tanah namun harus bisa membuang kelebihan air. Komposisi media tanam tabulan pot anggur yang tepat dan lebih poros daripada media tanam untuk tanaman lainnya adalah tanah 1 bagian, kompos 2 bagian, arang sekam 1 bagian, dan pasir 1 bagian. Atau kompos 2 bagian, arang sekam 1 bagian, pasir 1 bagian, dan tanah setengah bagian. Namun kita harus memperhatikan tingkat kelembaban media tanam ini jika digunakan, karena dengan komposisi ini media tanam lebih poros daripada komposisi pertama, sehingga kemungkinan media tanam ini lebih cepat kering, terutama di dalam pot ya. Dolomit kita tambahkan juga untuk mengatur keasaman media tanah serta memastikan ketersediaan unsur hara kalsium dan magnesium. Tambahkan dolomit sebanyak 2 genggam atau 30-50 gram untuk campuran media tanam sebanyak 50-60 kg. Setelah selesai membuat media tanam, kita menuju ke tabulan pot anggur ninelnya ya. Kita akan mengganti media tanam yang lama dengan media tanam yang baru kita buat. Kita kurangi terlebih dahulu media tanam anggur ninel ini sebanyak kurang lebih 3/4 volumenya, memotong akar-akar yang terlalu panjang dan menyisakan bola akarnya saja. Setelah selesai membuang 3/4 media tanam dan memotong akar-akarnya, kita tuangkan media tanam yang baru ya.
Setelah selesai mengganti media tanam, kita beri pupuk organik cair atau POC buatan sendiri dari petis ikan dan rerumputan. Sobat dapat membuatnya sendiri dengan mudah dan murah seperti di video sebelumnya dengan judul seperti terlihat ya. Komposisi POC petis ikan dan rerumputan ini adalah 300 ml dicampur air 10 liter. Lebih banyak lebih baik ya, misalnya 500 sampai 700 ml per 10 liter air, agar kemampuannya membuat tanaman berkembang dengan benar-benar baik sama dengan pupuk sintetis buatan pabrik. Kita siramkan sebanyak 1 liter per tabulan pot anggur dengan ukuran seperti terlihat, kurang lebih pot atau planter bag bervolume 50-60 kg. Mengenai penggantian atau penambahan media tanam tabulan pot anggur maupun tabulan pot lainnya, lebih baik sobat mengaplikasikannya dengan rutin setiap 6 bulan sekali agar mendapatkan hasil pertumbuhan yang optimal ya. Ini adalah 3 pohon anggur yang saya tanam di dalam planter bag yang sebelumnya berada di teras atas rumah. Rencana akan saya letakkan di halaman. Jenisnya adalah Baikonur New, Dixon, dan Academic Aphidesba. Kita sudah mengganti media tanamnya beberapa hari lalu. Dengan mengganti media tanam tabulan pot anggur secara rutin dengan komposisi dan bahan-bahan yang tepat dan disertai pemupukan yang benar dan tepat pula serta pemeliharaan lainnya seperti pengendalian penyakit, maka tabulan pot anggur maupun tabulan pot lainnya akan terus tumbuh dan berkembang dengan baik, terhindar dari kondisi stagnan maupun terhindar dari kematian ya. Itulah cara membuat serta mengganti media tanam untuk tabulan pot anggur, khususnya anggur import yang belum teradaptasi dengan sempurna di wilayah tropis seperti di negara kita tercinta ini, terutama saat-saat musim penghujan ya. Oke sobat semuanya, kita akan jumpa kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.